Halo Sobat Bang Anbats, bagaimana hari kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Kali ini Bang Anbats akan membagikan sebuah cerita kehidupan dari sebuah keluarga sederhana, di mana perjalanan hidupnya dilalui penuh dengan suka dan duka. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh warna ini. Oke, kita mulai ya ceritanya. Judul cerita, Keluarga di Gang Mawar. Tokoh utama, Pak Arman, ayah pekerja keras, pengemudi ojek online. Bu Rina, ibu rumah tangga sekaligus pemilik warung kecil. Dinda, anak sulung, siswi SMP yang bijak dan penyayang. Raffi, anak bungsu, siswa SD yang ceria dan polos. Pagi baru menyapa Gang Mawar dengan suara ayam berkokok dari kejauhan dan aroma tanah yang masih basah sisa hujan semalam. Di rumah kecil berdinding triplek nomor 12, terdengar suara spatula beradu dengan wajan. Bu Rina berdiri di depan kompor, mengaduk nasi goreng sederhana berisi potongan tempe dan daun bawang. Di sudut meja, 2 gelas teh hangat mengepul, menanti tuannya. Pak Arman, dengan jaket ojek online yang warnanya mulai pudar, merapikan sepatu tuanya sambil bersiul kecil. Meski kantongnya tidak pernah benar-benar penuh, semangatnya selalu utuh. "Bangunin anak-anak, men," kata Bu Rina sambil tersenyum. "Nanti keburu dingin nasinya." Dengan langkah ringan, Pak Arman masuk ke kamar. "Dinda, Raffi, bangun yuk. Ada nasi goreng buatan ibu yang paling enak sedunia." Raffi menggeliat, membuka matanya pelan, lalu menyahut, "Yang pakai telur mata sapi?" "Pasti. Tapi setengah aja, dibagi 2, jawab Pak Arman sambil terkekeh. Tak lama, keluarga kecil itu sudah berkumpul di meja makan. Meja kayu reot itu hanya cukup untuk 2 orang, tapi mereka terbiasa makan bergiliran, sambil bercerita. "Di sekolah nanti ada ujian matematika." "Yah," kata Dinda sambil meniup sendoknya. "Berani taruhan kamu pasti bisa ngerjain," sahut Pak Arman. "Kalau dapat nilai di atas 8, boleh minta es krim." "Boleh. Tapi es krimnya kita buat sendiri ya, pakai plastik dan rasa sirup," Bu Rina menyela sambil tertawa. Raffi ikut tertawa. "Yang kayak waktu bulan puasa itu ya? Yang keras kayak batu?" "Iya, yang kamu suka gigitin padahal giginya belum kuat," jawab Bu Rina sambil mengelus rambut anak bungsunya. Mereka tertawa bersama. Sarapan pagi itu tak mewah, hanya nasi goreng tanpa daging, dan teh manis yang kebanyakan air. Tapi tawa mereka mengenyangkan jiwa. Tidak ada televisi besar, tidak ada AC, tapi kehangatan keluarga mereka membuat rumah itu terasa paling nyaman di dunia. Saat Pak Arman pamit berangkat kerja, Bu Rina menyelipkan 1 kantong plastik berisi air putih dan 2 potong roti. "Ini buat ganjal perut. Jangan nunggu sampai lemas ya, men," ucapnya pelan. Pak Arman mengangguk, menggenggam tangan istrinya sejenak. Di luar rumah, motor tuanya sudah menunggu, setia meski sering batuk-batuk di jalan. "Doain biar banyak orderan hari ini," katanya. "Bismillah, pasti rezeki datang. Yang penting jujur dan senyum," jawab Bu Rina mantap. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan kesederhanaan, cinta, dan doa yang mengiringi langkah satu sama lain. Dan di gang sempit itu, di tengah kota yang keras dan sibuk, keluarga Pak Arman membuktikan bahwa bahagia tak harus mahal. Kadang, cukup dengan sarapan sederhana dan cinta yang tak pernah putus. Sudah seminggu belakangan ini, suara motor tua Pak Arman terdengar makin aneh. Setiap kali dinyalakan, bunyinya menderu keras, seperti batuk orang masuk angin. Tapi motor itu tetap setia mengantar Pak Arman mengais rezeki dari pagi sampai malam. Hingga pada suatu pagi, tepat saat hendak berangkat, motor itu tak mau menyala sama sekali.
Coba sekali lagi, ya, ujar Burina sambil berdiri di ambang pintu. Pak Arman mengengkolnya lagi. Tidak ada suara. Hanya bunyi, tek-tek, kecil yang seolah berkata, "Maaf, aku lelah." Pak Arman turun dari motor, mengelap keringat yang belum sempat muncul. Kayaknya harus masuk bengkel. Tapi biayanya nggak sedikit. Mereka saling berpandangan. Tak perlu banyak kata. Di rumah itu, mereka sudah terbiasa membaca kekhawatiran lewat bahasa diam. "Kalau nggak narik hari ini, makan siang kita gimana?" tanya Burina pelan. Pak Arman terdiam. Lalu tersenyum kecil, "Tenang. Aku coba ke rumah Pak Bowo, siapa tahu dia butuh bantuan angkut barang. Atau aku jalan kaki nyari kerja harian. Warung juga masih bisa buka," jawab Burina, berusaha menguatkan. Hari itu, warung kecil Burina hanya menjual beberapa bungkus gorengan dan teh hangat. Tak banyak yang datang. Mungkin karena langit mendung atau karena warga sekitar juga sedang berhemat. Dinda pulang dari sekolah lebih cepat. Ia melihat wajah ibunya murung, meski senyum masih dipaksakan. Gadis remaja itu duduk diam, membuka tas dan mengeluarkan celengan kecil berbentuk kucing. "Bu, Dinda buka celengannya ya. Buat bantu benerin motor ayah." Burina terkejut. "Nak, itu buat beli sepatu kamu nanti. Kan sepatunya udah sempit." "Gak apa-apa. Dinda masih bisa pakai sandal ke sekolah. Tapi ayah harus kerja. Kalau ayah gak bisa narik, kita semua susah," jawab Dinda, tegas namun matanya mulai berkaca. Burina memeluk anaknya. Hati seorang ibu rapuh pada ketulusan semacam itu. Sore hari, Pak Arman pulang dengan peluh dan bau matahari. Ternyata, ia membantu membersihkan gudang milik Pak Bowo dan diberi upah Rp50.000. Uang itu langsung ia serahkan ke Burina. "Sedikit, tapi cukup buat beli beras dan lauk 2 hari," katanya sambil tersenyum lelah. Dinda datang membawa celengan. "Yah, ini buat bantu benerin motor." Pak Arman sempat menahan tangis. Ia mengelus kepala anak gadisnya, lalu berkata, "Ayah gak nyangka, Dinda bisa sekuat ini. Tapi celengan ini, kita simpan dulu. Biar ayah cari cara lain. Itu tabungan kamu." Malam itu mereka makan nasi dengan sayur bening dan tempe goreng. Mungkin terdengar biasa, tapi di tengah kesulitan, rasa syukurlah yang membuatnya luar biasa. Motor itu memang belum menyala lagi. Tapi semangat keluarga ini terus menyala, tak pernah padam. Karena mereka percaya, selama saling menggenggam, roda kehidupan akan tetap melaju, meski perlahan.